Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terhadap metode penugasan. Nah, pada video sebelumnya juga telah dibahas terkait metode penugasan. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silakan kunjungi dan lihat video sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait metode penugasan, yaitu metode penugasan dengan kasus tidak normal. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa metode penugasan adalah suatu metode mengenai pengaturan objek ya dalam melaksanakan tugas, baik itu dalam rangka memaksimalkan ataupun dalam rangka meminimalkan. Artinya, dalam metode penugasan akan ada dua buah kasus utama, yaitu kasus maksimalisasi dan kasus minimalisasi. Oke, jadi ini terbagi menjadi dua buah kasus ya. Kasus minimalisasi dan kasus maksimalisasi. Nah, kita ketahui bahwa kasus minimalisasi ini adalah apabila kasusnya menyangkut terhadap biaya, jarak, atau waktu. Sedangkan kasus maksimalisasi apabila menyangkut terhadap pendapatan atau keuntungan. Nah, dari kedua buah kasus ini juga terdapat dua kasus lagi. Nah, masing-masing baik itu maksimalisasi atau minimalisasi terdapat kasus, yaitu kasus normal atau kasus tidak normal ya. Jadi dalam minimalisasi bisa normal atau bisa juga tak normal ya. Begitu juga dalam kasus maksimalisasi, dia bisa normal atau tak normal. Nah, sekarang apa sih bedanya normal dan tak normal ya? Kalau kasusnya normal, artinya banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom ya. Sedangkan kalau kasusnya tidak normal, banyaknya baris itu tidak sama dengan banyaknya kolom. Misalnya nih, barisnya ada 3, kolomnya ada 3, berarti dia sama, seimbang, artinya dia normal. Kalau barisnya ada 4, kolomnya ada 3, berarti dia tidak normal, berarti tidak seimbang. Begitu ya dalam membedakannya. Nah, sekarang kita bahas minimalisasi tak normal. Nah, jadi baik maksimalisasi atau minimalisasi nanti tidak akan jauh berbeda dalam kasus tidak normalnya. Kita coba lihat kasus minimalisasi tak normal. Di sini telah disediakan masalah suatu perusahaan memiliki 3 pegawai dengan pekerjaan yang berbeda. Perusahaan tersebut berencana mengisi kekosongan pekerjaan ya. Berikut data upah harian pegawai dalam ribuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi ada 3 orang pegawai yaitu Yogi, Okta, dan Sherly. Kemudian ada 4 pekerjaan, yaitu pekerjaannya A, B, C, dan D. Kita coba maknai maksudnya. Berarti di sini maksudnya apabila Yogi melaksanakan pekerjaan A upahnya 75.000, Yogi melaksanakan pekerjaan B 81.000, Yogi melaksanakan pekerjaan C upahnya 81.000, dan bila Yogi melaksanakan pekerjaan D 82.000. Nah, sekarang kita coba satu lagi, pekerjaan C misalnya apabila dikerjakan Yogi 81.000, apabila dikerjakan Okta juga upahnya 81.000, tapi jika dikerjakan oleh Sherly upahnya 79.000. Begitu seterusnya cara memaknai tabel ini. Pertanyaannya, tentukanlah pekerjaan yang membutuhkan penambahan pegawai baru. Nah, dari 4 pekerjaan tersebut, pegawainya cuma 3, jadi pekerjaan mana yang membutuhkan pegawai baru. Kemudian tentukanlah alokasi pekerjaan pegawai beserta upahnya. Jadi si Yogi itu melaksanakan pekerjaan apa, kemudian upahnya berapa ya. Begitu Sherly dan Okta, pekerjaannya apa dan upahnya berapa. Nah, sekarang kita coba selesaikan masalah ini. Oke, langkah pertama ya, kita salin tabel ini ke sini. Oke, ini hasil salinannya. Nah, langkah pertama, karena dia tidak normal berarti kita harus menormalkan ya terlebih dahulu. Artinya kita menyamakan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Di sini ada berapa baris? Barisnya ada 4 ya. Baris A,
baris B, baris C, baris D. Ingat ya, baris itu adalah yang mendatar ya, mendatar nih baris ya. Kolom itu yang tegak ya, berarti kolomnya nih Sherly 1, Okta 1, Yogi 1, berarti kolomnya baru ada 3. Berarti kita menyamakannya ya, biar jadi sama-sama. Sekarang pertanyaannya sama-sama 3 atau sama-sama 4 ya. Kalau sama-sama 3 berarti kita menghapus nih satu pekerjaan ya, misalnya pekerjaan D ya, baru 3. Nah, tapi aturannya kita tidak boleh menghapus, berarti kita menambahkan ya. Apa yang kita tambahkan? Yang kurang tadi apa? Kolomnya, berarti kita tambahkan kolom ya. Di sini penambahan ini diistilahkan dengan dummy ya. Jadi nanti kalau dia tidak normal, nanti kalian akan mendengar istilah dummy. Dummy itu kalau kita artikan dalam kamus bahasa Inggris itu artinya tiruan. Artinya ibaratnya kita lagi membuat kolom tiruan ya. Gimana? Entry-nya setiap angka pada kolom ini adalah 0. Karena dia tiruan ya. Dia 0 semuanya. Nah, berarti artinya kasus kita telah normal. Jumlah baris dan kolomnya sudah sama. Berarti langkah selanjutnya itu sama dengan kasus normal. Apa kasus normal langkah selanjutnya? Yaitu menentukan angka terkecil setiap baris dan setiap kolom. Kita mulai nih, harus mulai dari baris dulu nih ya. Kita perhatikan baris pertama angka terkecilnya 0. Baris kedua 0 juga. Baris ketiga 0 juga. Baris keempat 0 juga. Setelah kita tentukan angka terkecilnya kan kita kurangkan. Setiap angka pada baris tersebut dikurangi dengan angka terkecil, artinya 75 kurang 0, 74 kurang 0, 77 kurang 0, 0 kurang 0. Begitu seterusnya. Ingat, setiap angka yang dikurangi oleh 0 hasilnya itu sama, tetap. Berarti tidak ada perubahan. Berarti karena tidak ada perubahan, ya sudah, kita tidak usah membuat tabel yang baru, berarti tetap aja. Oke. Oke, step selanjutnya adalah menentukan angka terkecil pada setiap kolom ya. 1, 2, 3, 4. Kolom kita ada 4. Kita mulai dari kolom pertama. Angka terkecilnya dari 75, 81, 81, 82. Yang terkecilnya adalah 75. Kita tandai. Oke. Dari kolom kedua, angka terkecilnya itu 74. Oke. Yang ketiga, angka terkecilnya itu 76. Dan kolom keempat, angka terkecilnya 0, tapi 0 seluruhnya. Pilih salah satu, boleh di mana saja. Kita pilih misalnya di sini. Oke. Berarti langkah selanjutnya adalah kita kurangkan setiap angka pada kolom ini dengan angka terkecilnya. 75 dikurang 75, 81 dikurang 75, 81 dikurang 75, 82 dikurang 75. Tidak akan ada istilah hasilnya negatif karena kita menselisihkan ya. Menselisihkan angka tersebut dengan angka terkecilnya. Oke, tidak ada hasil negatif. Kita mulai dari yang pertama. Oke. 75 berarti dikurang 75 ya. Berarti 0. Oke. 81 kurang 75 6, 81 kurang 75 6, 82 dikurang 75 itu 7. Oke, kita pindah ke kolom kedua. 74 kurang 74 0, 76 dikurang 74 2, 81 kurang 74 itu 7, 78 dikurang 74 itu 4. Oke, pindah ke kolom ketiga. 77 kurang 76 itu 1, 82 dikurang 76 itu 6, 79 dikurang 76 itu 3, dan 76 dikurang 76 itu 0. Kemudian kolom keempat ya, dia dikurangkan dengan 0 tetap ya, berarti ini. Berarti kita sudah selesai nih. Langkah selanjutnya apa? Lakukan scanning baris dan scanning kolom. Nah, dalam melakukan scanning, kita boleh terserah bebas. Mau scanning baris dulu boleh, scanning kolom dulu boleh, hasilnya akan sama. Misalnya kita coba scanning baris ya. Ingat ya aturannya, apabila nolnya lebih dari 1 maka abaikan, apabila nolnya itu 1 maka beri tanda. Kita sepakati tanda kita itu adalah misalnya segitiga ya. Apabila kita melakukan scanning baris, maka garis yang kita berbentuk vertikal. Apabila kita melakukan scanning kolom, maka garisnya adalah horizontal. Kita mulai misalnya dengan scanning baris. Baris pertama nih, kolom nolnya ada 3, berarti kita abaikan. Baris kedua nolnya ada 1, berarti kita beri tanda ya. Kalau dia baris berarti garisnya itu horizontal, garisnya vertikal ya, tegak ya. Tegak, ini nolnya udah kena ya. Oke. Kemudian kita baris ketiga 0, nolnya 1 udah kena, berarti habis ya. Baris keempat nolnya ada 2, 1 udah kena, berarti tinggal 1 ya.
kita beri garis vertikal. Oke, kita beralih ke kolom ya. Kolom pertama ada nolnya nih, tandai bentuk garis horizontal ya. Kolom kedua nolnya udah kecoret, kolom ketiga nolnya udah kecoret, kolom juga sudah tercoret. Sekarang kita hitung berapa jumlah garis yang terbentuk. 1, 2, 3, ada 3 nih. Jumlah kolom kita berapa? 4. Jumlah baris kita berapa? 4. Sama nggak? Tidak sama. Berarti artinya belum normal ya. Sorry ya, belum optimal ya. Belum optimal karena belum sama. Nah, berarti langkah selanjutnya kita perhatikan nih angka-angka yang belum dikenai oleh garis. Carilah angka terkecilnya. Angka terkecilnya mana? 2. Nah, sekarang angka-angka yang belum terkenai ini kita kurangi dengan angka terkecil. Selebihnya angka-angka yang sudah terkenai ini kita tulis apa adanya, kecuali yang dia terkenanya 2 kali nih. Ini 2 kali nih kan, satu ini terkena oleh 2 garis. Berarti nanti kita tambahkan dengan angka terkecil. Berarti 1 dan 0 ini kita tambahkan dengan angka terkecil yaitu 2 karena dia terkenai oleh 2 kali garis. Oke. Berarti jadinya gimana nih? Oke, kita buat ya. Berarti ini 0 ini tetap ini yang berubah ya. Berarti ini tetap 0. Kemudian ini tetap 0, yang satu berarti ditambah 2, 3, 0 ditambah 2 berarti 2 ya. Kita coba ya, kita tulis yang tetap dulu. Oke, ini tetap, yang ini tetap. Nah, sekarang yang di sini. Ingat ya, angka-angka yang belum terkenai ini kita kurangi dengan angka terkecil. Berarti 6 dikurang 2 itu 4 ya, 2 dikurang 2 itu 0. Ini 4, ini 3, dan ini 2. Oke. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kita ulang lagi nih. Scanning baris atau scanning kolom ya. Kita mulai misalnya scanning baris. Oke. Di sini nolnya ada 2 nih ya, abaikan. Di sini ada 2, abaikan. Baris ketiga nolnya 1, baru kita kasih tanda nih. Karena dia baris seperti garisnya vertikal ya. Baris keempat ini nolnya 2, 1 udah tercoret, berarti tinggal 1. Kita beri tanda lagi ya. Kita pindah ke scanning kolom ya, scanning kolom. Kolom 1 ini nolnya ada ya, kita beri tanda. Ingat ya, dia kolom berarti garisnya itu adalah horizontal. Nah, kalau kolom kedua nih nolnya 2, 1 sudah tercoret, berarti tinggal 1 ya. Buatlah garis horizontal. Baris ketiga nolnya udah kecoret, kolom ketiga sudah tercoret, kolom keempat sudah tercoret, berarti udah selesai. Hitung lagi nih, berapa sekarang jumlah baris yang terbentuk? Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Jumlah kolom kita tadi berapa? 4. Jumlah baris kita berapa? 4. Sama nggak? Sama. Berarti artinya dia sudah optimal. Berarti pekerjaan kita sudah selesai ya. Berarti pekerjaan kita sudah selesai, kita simpulkan ya. Tentukanlah pekerjaan yang membutuhkan penambahan pegawai baru. Nah, kita simpulkan di sini. Oke, kita buat kesimpulan nih. Artinya ini ya, kita coba lihat. Ini berarti berada pada baris pertama, kolom pertama, berarti 75 ya. 75 berarti Yogi melaksanakan pekerjaan A. A ya, kesimpulannya A dilaksanakan oleh Yogi. Upahnya 75.000. Nah, selanjutnya nih kita lihat nih ya. Dia terletak pada baris kedua, kolom kedua. Lihat nih, baris kedua, kolom kedua yang mana ya? Tadi ini yang ini. Oke. Kemudian ini adalah yang ini ya. Berarti artinya Okta melaksanakan pekerjaan B. Kita buat nih. Pekerjaan B oleh Okta. Upahnya berapa? Ya, berat sesuai angkanya 76. Kemudian ini coba lihat ya. Dia berada pada baris ketiga nggak? Baris keempat ya, baris keempat, kolom ketiga. Berarti dia berada di sini nih, ya nggak sih ya? Oke, berarti artinya baca nih ya. Oke, kita beri tanda nih. Artinya Shirley melaksanakan pekerjaan D dengan upah 76. Oke, kita buat pekerjaan D oleh Shirley. Upahnya tadi 76. Selanjutnya pekerjaannya berarti yang belum C ya.
C kita baca nih. C di sini ya. Dia berada di baris ketiga, kolom keempat ya. Baris ketiga, kolom keempat di sini nih ya. Di sini artinya baris kecil ini dilakukan oleh dummy ya, dengan upahnya 0 ya. Berarti ini dummy. Nah, dummy tadi kan tiruan. Berarti ini belum ada sebenarnya yang mengerjakannya. Berarti inilah yang memerlukan pegawai baru. Ya, memerlukan tambahan pegawai. Oke, berarti yang A sudah terjawab. Yang B, tentukanlah alokasi pekerjaan pegawai beserta upahnya nih. Ya, jadi alokasinya begini. Yogi melaksanakan A, upahnya 75.000. Kemudian B oleh Okta, upahnya 76.000. Kemudian Shirley juga 76.000. Jadi totalnya nanti berapa? Totalnya 12,7 ya. 22. Tadi katanya ini dalam ya, dalam ribuan. Kalau dalam ribuan nih kita tinggal menambah ribunya ya, 227.000. Oke, dengan kasus memerlukan pegawai baru pada pekerjaan ke C. Oke, ini adalah kasus untuk masalah minimalisasi. Nah, untuk kasus maksimalisasi tidak jauh berbeda. Berarti nanti kalian tinggal menambahkan dummy-nya pada kolom yang atau baris yang kurang. Setelah itu berarti artinya dia sudah normal. Lakukanlah langkah sesuai dengan langkah yang pada kasus normal. Oke, sekian dulu videonya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum.